Oke, baik. Saya akan mulai untuk share screen. Baik, pagi. Mengenalkan nama saya Andreas Brian Galawatiri dengan NIM 28026453810 jurusan accounting. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang eh, ujian akhir untuk mata kuliah karakter building Pancasila. Jadi pada proposal perkuliahan modul ini, kelompok saya mengambil judul Bersuara Berdaya Berbeda, Membangun Kesetaraan Gender dalam Berkarir di Indonesia. Nah, untuk latar belakang masalahnya, yaitu dari kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan penting dalam Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan nomor 5, yang itu bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia juga, yang kita ketahui masih adanya kesetaraan gender atau keseimbangan antara antar gender, karena perempuan ini seringkali dianggap kurang mampu dan seringkali menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membatasi peran serta akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan. Meskipun juga kita ketahui banyak juga upaya dilakukan, namun pada kenyataannya masih ada kesenjangan yang terjadi di berbagai sektor Indonesia, khususnya di dunia kerja. Kemudian untuk ruang masalah, yang pertama, mengapa kesetaraan gender masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia, dan yang kedua, apa saja bentuk ketimpangan gender yang masih terjadi di masyarakat. Dan hasil temuan di lapangan, yaitu masih banyaknya hambatan kesetaraan gender di dunia Indonesia masih terlihat jelas, meliputi stereotip peran gender, kesenjangan upah, akses pendidikan, dan pelatihan terbatas. Karena minimum juga dukungan lingkungan, serta kurangnya ruang aman bagi perempuan, sehingga perempuan tidak diberikan tempat, tidak diberikan ruang untuk berekspresi di dunia kerja. Walaupun banyak perempuan ya yang memiliki keterampilan dan potensi tinggi, norma sosial dan bias yang mengakar seringkali menghalangi mereka untuk mencapai ke posisi tersebut, sehingga mereka selalu stuck karena tidak ada ruang tersebut. Kemudian para wawancara saya, berdialog saya, narasumber menegaskan bahwa kesetaraan gender ini Indonesia masih menghadapi ketimpangan. Kenapa? Jelas, karena kepercayaan dan pemberian tanggung jawab pada perempuan masih terlalu minim, sehingga representasi perempuan di posisi strategis dianggap kurang, kurang penting. Padahal perempuan ini bisa membawa perspektif lebih inklusif. Walau di lingkungan kerja yang memberi ruang perempuan untuk bersuara dan memimpin proyek, secara umum masih diperlukan perubahan agar penilaian ini didasarkan pada kemampuan, bukan pada gender. Oke, kemudian solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, mendorong perempuan untuk bersuara. Karena penting untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk mengutarakan pendapat dan mengambil tanggung jawab, baik
misalnya dalam proyek internal maupun dalam proyek eksternal yang diterangkan oleh narasumber. Kemudian perempuan bukan hanya mampu bersuara, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga perempuan ini bisa membuktikan kalau perempuan ini sanggup dan perempuan ini bisa dipertimbangkan. Kemudian solusi yang kedua yaitu mengubah paradigma sosial. Ini juga menegaskan bahwa masih banyak pandangan di masyarakat yang menganggap perempuan itu kurang pantas diberi tanggung jawab besar. Oleh karena itu, perlu perubahan pola pikir atau mindset agar perempuan ini dipandang setara dan dipercaya untuk memimpin atau menjadi leader. Kemudian dalam refleksi pribadi, setelah saya melakukan wawancara ataupun dialog ini, saya sedikit banyak membuka pola pandang, yaitu karena daya ketimpangan di Indonesia ini, khususnya pada kesetaraan gender, terutama juga pada dunia kerja. Pada dialog ini saya memiliki paham yang lebih mendalam bahwa kesetaraan gender ini bukan sekedar wacana, tetapi benar adanya di dunia nyata. Dan ini juga sebuah perjuangan nyata yang membutuhkan kebenaran dan ruang untuk saling mendengar, yang menyimpulkan bahwa perempuan ini memiliki kapasitas yang sama, sama beratnya, sama kuatnya, kemudian sama pola pikirnya untuk dapat memimpin ataupun menjadi leader serta mengambil keputusan penting. Sehingga bisa ditegaskan bahwa perempuan ini layak untuk dipertimbangkan, sehingga kesetaraan gender ini seharusnya sudah tidak ada ataupun sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Karena yang sudah saya bahas juga, masih banyak seorang pemimpin harus dikategorikan sebagai laki-laki. Kemudian seorang leader harus dikategorikan sebagai secara laki-laki karena laki-laki kuat. Namun pada dasarnya orang-orang itu lupa bahwa yang dilihat bukan hanya gender, tetapi bagaimana skill dan kemampuan itu yang dimiliki setiap individu itu juga harusnya menjadi pertimbangan, sehingga dapat menjadi kebaikan juga untuknya, untuk lingkup tersebut dipimpin oleh seseorang, mau- maupun orang itu laki-laki maupun orang itu perempuan. Sehingga harapan ke depan saya juga di Indonesia lebih sering dipertimbangkan ya, untuk perempuan yang diberikan ruang untuk bersuara, berkarir, dan juga tanpa memandang jenis gender daripada orang tersebut. Mungkin sekian untuk penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Terima kasih.